Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1311. Uang bisa membeli segalanya, membuat segalanya selesai dengan cepat. Mereka pun, termasuk telah melakukan yang terbaik. Segera, pangan gelombang pertama ini pun selesai didistribusikan. Setidaknya, ini sudah cukup untuk meredakan keresahan rakyat dalam waktu singkat. Meskipun belum teratasi sepenuhnya, mereka sudah bisa bernapas lega. Wira tentu merasa senang saat mendengar kabar ini. Benar-benar mudah, mereka bersedia membantu kita melakukan begitu banyak hal. Kita saja nggak akan secepat ini. Kalau mereka terus membantu, bukankah masalah ini akan mudah diatasi? Ucap Wira sambil tersenyum lalu menyesap tehnya. Sementara itu, Biantara, Daus dan Dewina yang duduk di samping tersenyum. Hanya saja, senyuman mereka ini tampak berbeda-beda. Daus tersenyum meremehkan. Sambil membatin, berlebihan sekali. Kalau bukan karena uangmu itu, mana mungkin mereka bersedia membantumu? Kira-kira, apa yang akan dilakukan Wira lagi setelah menyetujui mereka hal itu? Sementara itu, Biantara tersenyum getir. Dia bukan meledek Wira, melainkan merasa cemas padanya. Dia membatin, setelah Kak Wira mengingkari janji, orang-orang itu pasti akan murka. Masalah ini, nggak mungkin berlalu begitu saja. Adapun Dewina, dia hanya sekedar tersenyum dan tidak memikirkan apapun saat ini. Biantara pun bertanya, Kak Wira, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Wira terkekeh sebelum menjawab, masih belum kuputuskan. Begitu mendengarnya, Daus pun tercengang. Belum diputuskan. Konyol sekali. Sudah sampai tahap seperti ini, tetapi Wira masih belum membuat keputusan. Jika sampai orang-orang itu tahu, hasilnya pasti akan sangat gawat. Apa yang sebenarnya dia dilakukan? Wira, ini bukan permainan anak-anak. Apa dia benar-benar ingin memberikan 50% donasi itu? Biantara juga terkesiap mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, Kak Wira, kamu belum membuat keputusan. Jadi, Biantara tidak menyelesaikan perkataannya. Tetapi, dia jelas menanyakan hal selanjutnya yang akan terjadi. Saat ini, Wira bertanya balik. Apakah kamu sudah menyelidiki hal yang diperintahkan itu? Lucky sudah pindah kemari sejak 6 tahun lalu. Dia termasuk hebat, karena 1000 pasukan yang berada di Niaga sangat menurutinya. Hal ini cukup untuk membuktikan, bahwa dia punya kemampuan. Kalau Ongki, dia dulunya preman atau bandit. Dia punya banyak bawahan, setelah punya hubungan dekat dengan Lucky. Statusnya pun naik, karena wanita yang paling disukainya saja, menjadi selir Lucky. Yusri memang punya tanah di Niaga. Setelah bersekongkol dengan Lucky, bisnisnya pun berkembang makin pesat. Lucky selalu melapor ke istana, ada beberapa bencana yang terjadi setiap tahun. Tapi, uang-uang yang diberikan istana malah masuk ke kantong mereka bertiga. Sebagai gantinya, mereka berdua akan memberi Lucky bantuan apapun. Dari ladang, properti, wanita dan lain-lainnya. Rata-rata, Ongki dan Yusri yang mengurusnya untuk Lucky. Hubungan mereka ini, telah berjalan selama bertahun-tahun. Jelas Biantara. Bab 1312. Biantara, menjelaskan panjang lebar. Setelah mendengarnya, Wira akhirnya mengerti. Kemudian dia berkata, kalau begitu, sepertinya kita harus menyerang dari dalam. Daus tersenyum sinis. Menyerang dari dalam, apa yang direncanakan Wira? Ketiga orang itu jelas berkomplot. Mereka punya bawahan, kekuasaan, dan uang. Pantas untuk disebut penguasa di sini. Jadi, mana mungkin Wira bisa menghancurkan ketiga orang itu? Kecuali, kalau mereka bertiga idiot. Wira melirik Daus, ketika melihat senyuman sinisnya. Dia berucap dengan tidak acuh. Tuan Daus, katakan saja kalau ada yang ingin disampaikan. Untuk apa tersenyum mengejek begitu? Daus pun menyahut, Yang Mulia, saya nggak bermaksud begitu. Saya hanya penasaran. Ketiga orang itu bukan idiot, mana mungkin hubungan mereka bisa dihancurkan semudah itu? Biantara memahami pemikiran Daus. Tetapi, Enam tidak mengatakan apapun. Ketiga orang ini, bisa dibilang adalah satu kesatuan.
pastinya akan sulit untuk memisahkan mereka. Wira tersenyum dan menjelaskan. Hal seperti ini, bukannya nggak mungkin. Asalkan mau, pasti bisa. Pertama-tama, kita analisis dari Lucky. Dia seorang sarjana, tapi nggak punya moral. Dia menguasai 1000 pasukan, tapi itu bukan bawahannya sendiri melainkan pasukan istana. Benar begitu. Orang-orang pun mengangguk mendengarnya, kemudian Wira meneruskan. Sementara itu, aku ini raja dan Tuan Daus Menteri Perekonomian. Jadi, posisi kita tentu lebih tinggi dari mereka semuanya. Tentu mudah diatasi kalau begini. Daus pun menyahut. Memang benar begitu. Tapi, 1000 pasukan ini nggak mungkin menuruti kita begitu saja. Bagaimanapun, kita nggak punya rencana untuk memobilisasi mereka. Yang dikatakan Daus tidak salah. Tanpa rencana, mereka tidak akan bisa memobilisasi 1000 pasukan itu. Dengan kata lain, pasukan itu masih akan menuruti perintah Lucky. Wira melirik Daus sekilas, lalu menggeleng. Dia berkata sambil tersenyum, kamu benar, tapi hal ini nggak berlaku untuk Ongki dan Yusri. Di mata mereka, kita memegang posisi penting di sana. Mana mungkin mereka nggak percaya pada kita. Daus mengangguk mendengarnya. Bisa dikatakan, bahwa ucapan mereka adalah dekret. Hanya saja, dia masih tidak memahami tujuan Wira. Sekarang kita analisis Yusri. Sebenarnya, dia orang paling nggak penting di antara mereka. Dia hanya pemilik lahan termasuk pembisnis yang nggak punya moral. Dia nggak punya kekuasaan, tapi hanya punya uang. Orang seperti ini, lebih mudah untuk dihadapi. Jelas Wira. Semua orang pun mengangguk lagi. Jika dibandingkan dengan Yusri, ini yang paling mudah untuk dihadapi. Pembisnis, hanya mementingkan keuntungan. Yang penting ada keuntungan, itu bisa membuatnya goyah. Terakhir adalah Ongki. Dia dulunya seorang bandit. Pasti punya banyak bawahan. Di saat seperti ini, kekayaan nggak penting. Yang penting adalah koneksi. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat Ongki berada di pihak kita. Kalau pria ini bisa dimanfaatkan, kedepannya akan lebih mudah. Ujar Wira. Setelah mendengarnya, orang-orang pun mengejapkan mata. Meskipun memahaminya, tapi bagaimana cara untuk membuat Ongki membelot? Sepertinya tidak semudah yang dikatakan. Daus berucap. Yang mulia, tentu bagus jika semua sesuai rencana. Tapi sepertinya, nggak semudah untuk merealisasikannya kan? Wira, sama sekali tidak terkejut dengan pertanyaan ini. Bab 1313. Wira mengangguk mendengarnya. Dia tentu paham masalah ini tidak begitu mudah diselesaikan. Dia tersenyum, sambil berkata, itu sudah pasti, tapi Ongki ini punya dendam terhadap Lucky. Kita bisa memanfaatkan hal ini. Biantara, bantu aku buat janji dengan Ongki. Bilang saja, aku ingin meminta bantuannya. Meskipun Biantara tidak tahu apa yang ingin dilakukan Wira, dia tetap menuruti perintahnya. Malam harinya, Wira pun menunggu di tempat Ni. Sedangkan Biantara, diam-diam mendatangi kediaman Ongki. Ongki baru selesai makan malam. Dia berniat pergi ke kamar selirnya, untuk memuaskan hasratnya. Tetapi, Biantara malah tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Kamu. Ongki pun terkejut melihatnya. Sementara itu, Biantara berucap, maafkan aku Tuan, Raja Utar ingin meminta bantuanmu. Jadi aku menyusup kemari, tolong jangan tersinggung. Ongki mengejapkan mata mendengarnya. Dia merasa agak heran, tetapi tidak mengatakan apapun. Kemudian dia menyahut, meminta bantuanku. Oke. Katakan saja, aku akan membantu kalau bisa. Ongki tidak berpikir terlalu jauh. Biantara tersenyum dan berujar, Raja Utar, ingin berbicara empat mata denganmu. Apa kamu punya waktu? Ongki mengejapkan mata lagi. Dia tidak menduga, kalau Wira ingin mengobrol langsung dengannya. Meskipun begitu, dia tetap mengiyakannya. Nggak masalah, timpal Ongki. Dengan demikian, Biantara diam-diam membawa Ongki ke kediaman Wira. Wira telah menyiapkan makanan untuk menyambut Ongki. Begitu melihat Ongki, dia pun tersenyum dan berucap, oh, Tuan Ongki sudah datang. Silahkan duduk. Ongki pun menyahut,
Yang Mulia, apa maksud semua ini? Kenapa sampai menyiapkan makanan sebanyak ini? Saya nggak pantas diperlakukan seperti ini. Wira sontak tertawa mendengarnya. Dia segera membalas. Hais. Jangan sungkan-sungkan, nggak ada yang tahu kita bertemu jadi, nggak perlu bersikap begitu sopan. Wira mempersilahkan Ongki untuk duduk. Kemudian, Ongki bertanya dengan penasaran. Yang Mulia, kenapa Anda memanggil saya kemari? Wira menyahut. Bukan masalah besar, tapi agak sulit untuk dibicarakan. Ongki pun termangu sejenak. Kemudian, dia bertanya lagi. Sulit. Yang Mulia, nggak perlu sungkan-sungkan denganku. Ongki tidak tahu apa permintaan Wira, hingga dia tidak menanggapinya dengan serius. Wira membalas, tentu saja sulit. Karena, ini tentang masalah pangan dan donasi. Ongki sontak terperangah masalah pangan dan donasi. Apa yang terjadi? Apakah Wira berniat untuk mengingkari janjinya? Yang Mulia, katakan saja apa yang sebenarnya terjadi. Tanya Ongki yang mulai merasa panik. Lagi pula, mereka sangat menantikan uang itu. Jika terjadi perubahan, bukankah semuanya akan kacau? Wira menyahut. Pangan dan donasi sudah diturunkan. Tapi, istana nggak punya uang sebanyak itu. Kalau jumlahnya dikurangi, takutnya kalian hanya akan mendapatkan setengah dari jumlah awal. Begitu ucapan ingin dilontarkan, ekspresi Ongki pun berubah drastis. Bab 1314. Pangan dan donasi ini, sebenarnya hanya bernilai 1 juta uang emas. Tapi pihak istana, tiba-tiba mengurangi jumlahnya sampai setengah. Hanya 500.000 uang emas. Sekarang, 30% telah dibagikan. Jadi sisanya hanya 200.000 uang emas. Haish, gimana bagusnya ini? Aku merasa nggak enak hati, ucap Wira. Begitu mendengarnya, Ongki pun terkesiap. Bukankah itu artinya, hanya tersisa 100.000 uang emas? Jika dibagi rata, masing-masing dari mereka hanya akan mendapat 30.000 uang emas. Jumlah ini jauh sekali dari penghasilan mereka. Yang Mulia, tolong jangan bercanda. Ini nggak serius kan? Tanya Ongki dengan ekspresi yang agak getir. Wira segera menimpali. Aku nggak mungkin menipumu dalam hal seperti ini. Aku memberitahumu, karena merasa karaktermu cukup baik. Makanya, aku ingin mendiskusikan masalah ini denganmu. Dan mencari tahu, bagaimana reaksi teman-temanmu nanti. Ongki mengerjapkan matanya sambil berkata. Yang Mulia, kenapa malah mencari saya? Orang yang bertanggung jawab atas hal ini, seharusnya adalah Tuan Lucky. Anda, seharusnya membahasnya dengan Tuan Lucky. Kenapa nggak mengajak mereka untuk berdiskusi juga? Wira pun terkekeh sebelum membalas. Ongki, aku nggak ingin menipumu. Selain masalah ini, aku masih ingin meminta bantuanmu. Ongki menjadi semakin kebingungan. Situasi macam apa ini? Masa ada hal yang lebih penting daripada masalah pangan dan donasi? Selain itu, Ongki tidak berminat untuk mendengarkan masalah lain. Yang Mulia, ada masalah apa lagi? Tanya Ongki langsung. Wira menjelaskan. Tuan Ongki begini. Istana kurang puas dengan kinerja Lucky. Sesudah masalah ini berakhir, istana akan menginterogasinya. Ongki, lagi-lagi tercengang dibuat Wira. Apa? Dia sontak bangkit dari kursinya, dengan ekspresi tidak percaya. Wira pun mengangguk dan bertanya. Tuan Ongki, masalah kali ini sangat besar. Kamu nggak merasa aneh, kalau nggak ada yang bertanggung jawab atas masalah ini? Masalah besar yang dimaksud Wira, tentu mengacu pada kekeringan yang terjadi di Niaga. Ongki pun bertanya balik. Tapi masalah ini, nggak ada hubungannya dengan Tuan Lucky, kan? Bagaimanapun, ini bencana alam. Wira mengangguk sambil membalas. Nggak peduli bencana alam atau perbuatan manusia, menurut aturan istana. Orang-orang yang memegang jabatan penting seperti Lucky harus diinterogasi. Selain itu, tanpa perlu kuberitahu, kamu juga tahu apa saja yang telah dilakukan Lucky di Niaga. Lucky pejabat penting di pemerintahan, tapi malah melakukan hal yang begitu nggak bermoral. Istana tahu semuanya, jadi mana mungkin dia dimaafkan begitu saja. Makanya kami ingin memanfaatkan kesempatan ini, kamu pasti mengerti. Kan?
Selesai mendengar semuanya, Ongki menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya tampak agak murung. Apabila sesuatu terjadi pada Lucky, mereka akan kehilangan perlindungan darinya. Mereka tentu tidak ingin sesuatu terjadi pada Lucky. Jangan khawatir, kami akan mencari orang untuk menggantikan posisinya. Nanti, kalian bisa menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi, jangan coba-coba untuk melindungi Lucky, ujar Wira, dengan nada yang serius. Ongki menarik nafas dalam-dalam, setelah merenungkannya sesaat, dia segera berkata, "Yang mulia, saya sudah mengerti. Kalau begitu nggak perlu memberitahu Tuan Lucky bagiannya lagi." Benar begitu. Manusia harus memprioritaskan dirinya sendiri. Setelah bertemu masalah seperti ini, Ongki masih saja mementingkan uang. Adapun Lucky, Ongki tidak ingin memedulikannya lagi. Tentu saja, nggak ada gunanya memberi Lucky uang. Tapi masih ada hal penting yang ingin kubahas denganmu lagi, sahut Wira segera. Bab 1315. Ongki agak terkejut mendengarnya. Dia pun bertanya, "Yang mulia, masalah apa lagi yang ingin Anda bahas dengan saya?" Meskipun hanya fokus pada pangan dan donasi, Ongki bisa merasakan masalah ini sangat penting kalau tidak ditangani dengan baik. Takutnya, situasi akan memburuk. Jadi dia tentu ingin mendengar apa yang akan dikatakan Wira. Wira pun berucap, "Tuan Ongki, sebenarnya tujuan utamaku menyuruhmu datang untuk mengawasi Lucky dan Yusri. Bagaimanapun, yang bisa dikeluarkan hanya tersisa 200.000 uang emas. Ditambah lagi, istana ingin melengsarkan Lucky, ada 1.000 pasukan yang berada di bawah naungan Lucky. Sehingga, aku nggak ingin mengusiknya. Kamu juga mengerti alasannya. Aku bukan penduduk asli kerajaan Agrel. Jabatanku ini diberikan Ibu Suri. Apalagi masih ada orang yang ingin mencelakaiku di sini. Makanya aku merasa lebih baik kalau kita bekerja sama." Jelas Wira. Ongki pun memahami Wira setelah ragu-ragu sejenak. Dia masih kurang mempercayai Wira. Dia merasa hal ini terlalu kebetulan. Wira juga tahu Ongki tidak begitu mudah untuk dikelabui. Jadi dia tersenyum sambil menambahkan, "Tuan Ongki, kamu seharusnya memahami maksudku. Aku melakukan ini demi keselamatanmu juga. Dan demi menyelesaikan masalah di istana. Kalau enggak, pasti ada orang istana yang merasa enggak puas denganku. Aku enggak ingin berada dalam bahaya, hanya karena masalah sepele begini." Orang itu sampai sengaja mengurangi pangan dan donasi untuk korban bencana. "Kamu sudah memahami maksudku, kan?" Ongki memikirkan dengan cermat. Dan dia akhirnya mengerti semuanya. Ada orang yang menyuruh Wira datang untuk menangani masalah bencana. Umumnya seorang raja tidak mungkin datang ke tempat seperti ini. Selain itu, tindakan yang mengurangi pangan dan donasi ini jelas-jelas ingin mempersulit Wira. Orang itu juga yang menyuruhnya untuk mengatasi masalah Lucky. Begitu memikirkan ketiga hal ini, Ongki pun tahu bahwa kondisi Wira kurang baik. Di sisi lain, ketika melihat Ongki terdiam, Wira kira-kira tahu apa yang dipikirkannya. Dia sengaja bertanya, "Tuan Ongki, kamu masih belum paham?" "Haish, seharusnya kamu sudah paham dengan jelas. Ada orang yang ingin mencelakaiku. Aku harus mengatasi ketiga hal ini. Kalau enggak, aku dalam bahaya besar. Tapi Lucky sudah pasti dalam masalah meskipun aku gagal mengatasinya. Daripada begini, lebih baik kamu membantuku. Aku akan memberimu semua uang itu, jumlahnya pun lebih besar daripada yang kalian bagi rata itu benarkan. Selain itu, aku nggak tertarik dengan kekayaan Lucky. Kamu bisa mengambilnya kalau mau." Ekspresi Ongki pun berubah mendengar perkataan Wira ini. Apakah Wira serius dengan ucapannya? Ongki menarik nafas dalam-dalam, sambil menatap Wira dengan terkejut. "Tuan Ongki, aku nggak berbohong. Kamu seharusnya tahu, aku kekurangan uang atau enggak. Hanya saja, aku sulit untuk bertindak jika aku membawa 10.000 pasukan kemari, orang-orang pasti mengira aku ingin memberontak. Jadi aku hanya bisa mengatasi masalah ini dengan kecerdasanku. Kamu hanya perlu menahan Lucky dan Yusri. Setelah urusan bantuan bencana ini hampir beres, aku akan memikirkan cara untuk menghabisi Lucky."
Aku butuh bantuanmu nanti. Tuan Ongki, aku yakin kamu bersedia membantuku kan? Tanya Wira yang menatapnya dengan tulus. Hal ini membuat Ongki seketika tidak tahu harus mengatakan apa. Namun dia bisa memahaminya karena Bab 1316. Cepat atau lambat, Lucky pasti akan mendapatkan masalah. Jadi, bekerja sama dengan Wira adalah keputusan terbaik. Wira adalah seorang raja, pasti dia bisa melindunginya. Selain itu, Ongki juga tergiur dengan kekayaan yang dimiliki Lucky. Jelas sekali, itu bukan nominal yang kecil. Jika berhasil menguasai semuanya, dia bisa menjadi penguasa besar di Niaga. Jadi, setelah mempertimbangkannya, Ongki bertanya, "Yang Mulia, bagaimana kalau saya langsung membawa orang untuk menghabisinya?" Ongki adalah orang yang berkarakter kejam. Begitu seseorang membuatnya gusar, dia bisa langsung membunuh orang itu. Tawaran ini pun membuat Wira tertegun. Karena secepat itu perkembangannya, Ongki berniat langsung membawa orang untuk membunuh Lucky. Ide ini cukup bagus. Wira memikirkannya sesaat sebelum menyahut. Boleh saja, tapi harus dilakukan secara diam-diam. Jangan sampai identitasmu terungkap. Bagaimanapun, membunuh pejabat istana merupakan dosa besar. Ongki pun tertawa dan membalas. "Yang Mulia tenang saja. Saya bisa menghabisinya dengan mudah, tanpa ada seorang pun yang tahu. Tapi setelah Lucky tewas, apa Anda akan menguasai kediamannya? Itu artinya, 1000 pasukan itu." Wira mengerjapkan matanya dan berucap, "Benar juga, paling-paling aku akan mengambil alih untuk sementara waktu. Dengan begitu, semuanya akan lebih mudah." Ketika mendengar ucapan ini, Ongki tiba-tiba merasa ada yang aneh. Setelah Wira menguasai 1000 pasukan itu, apakah dirinya akan berada dalam bahaya? Setidaknya, Lucky tidak akan membunuhnya. Namun setelah Lucky tewas, Wira akan memiliki pasukan yang cukup banyak. Apakah Wira akan membunuhnya nanti? Jangan dulu Tuan Ongki. Kamu belum boleh membunuh Lucky. Wira buru-buru mengubah ucapannya. Membuat Ongki seketika merasa menjadi bingung. Apa maksud Yang Mulia? Kenapa nggak boleh membunuhnya? Tanya Ongki dengan penasaran. Dia ingin mendengar penjelasan Wira. Sederhana saja, jika Lucky mati, pasti ada orang yang mencurigaiku. Orang-orang di istana, sudah pasti akan menuduhku yang membunuhnya. Setelah para raja mengutus pasukan untuk menyelidiki semuanya, lalu menemukan petunjuk, bukankah kamu akan ketahuan? Nggak bisa. Cara ini kurang bagus. Biar kupikirkan cara lain saja. Seru Wira sambil menggeleng. Ongki tidak mengatakan apa-apa saat mendengar ini. Namun kewaspadaannya terhadap Wira telah menurun. Dia pun membatin, sepertinya Wira terlalu ditekan oleh para raja. Masalah ini cukup sulit untuk diatasi. Yang Mulia, apa masih ada masalah lain? Kalau nggak ada, saya pamit dulu. Ujar Ongki segera. Wira mengangguk dan menimpali. Baiklah, terima kasih banyak Tuan Ongki, tolong jangan beritahu siapapun tentang kejadian malam ini. Akan repot kalau terjadi perubahan. Nanti, aku akan berusaha memikirkan cara selain itu. Aku akan mengantarkan uang emas itu ke kediamanmu nanti. Bab 1317. Usai Wira berkata demikian, raut wajah Ongki terlihat sangat gembira. Ini adalah hal terpenting baginya. Yang lainnya, sama sekali bukan masalah. Membunuh ataupun tidak membunuh, sama-sama perkara mudah bagi Ongki. Di pegunungan yang jauh dari istana ini, setidaknya akan ada 2 orang yang mati setiap tahunnya. Hanya saja, tidak ada yang berani berkomentar apa-apa. Selama bayarannya banyak, kalaupun diminta membunuh putra mahkota di Niaga, mungkin Ongki juga akan berani melakukannya. Meskipun agak berlebihan, ini bukan omong kosong. Ongki memang memiliki kemampuan tersebut. Asalkan direncanakan dengan matang, siapapun yang bisa menuduhnya, Ongki hanya perlu mencari beberapa kambing hitam. Itu adalah hal yang sangat mudah baginya, bagaimanapun, Ongki dapat dianggap sebagai kaisar lokal di Niaga. Oke. Kalau begitu Yang Mulia, aku akan menunggumu. Ucap Ongki yang terkekeh-kekeh lalu segera pergi. Begitu Ongki pergi, Biantara berjalan keluar lalu bertanya dengan penasaran.
Kak Wira, kamu mau memanfaatkan Ongki untuk membunuh Lucky. Mendengar ini, Wira segera menggeleng lalu menjelaskan. Salah. Apa gunanya aku membunuh Lucky? Yang paling penting adalah, membunuh kedua tuan tanah ini. Lucky memang serakah, tapi dia hanya agak licik. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejabat. Jadi masih tahu batasan. Apalagi, kamu juga tahu. Yang paling parah di antara mereka adalah Ongki dan Yusri. Mereka mendominasi bisnis dan merampas tanah. Itulah penyebab utama kelaparan rakyat. Kalau mereka nggak disingkirkan, kondisi di sini nggak akan membaik. Jelas Wira. Biantara langsung paham. Namun, dia masih tidak memahami tujuan dari tindakan Wira. Kenapa Wira memberikan 20 miliar gabak kepada Ongki? Apakah itu hanya untuk menjebaknya? Biantara berpikir sejenak, lalu tiba-tiba bertanya. Kak Wira, kamu mau menjebak Ongki? Mendengar pertanyaan itu, Wira langsung tersenyum. Dia lalu berkata, bukan menjebaknya, itu nggak perlu kulakukan. Tapi aku juga nggak akan kasih uang ini secara cuma-cuma. Tujuanku sebenarnya adalah, untuk menghancurkan mereka berdua. Kamu tolong atur, pertemuanku dengan Tuan Lucky. Aku perlu mengobrol dengannya. Biantara yang mendengar perintah itu, langsung melaksanakannya. Pada saat ini, Lucky yang belum tidur lantaran Wira datang ke niaga. Dia tidak dapat tidur sepanjang hari. Bagaimanapun, Wira bukanlah orang biasa. Saat itu, Biantara menemui Lucky dan memberitahu tentang keinginan Wira untuk bertemu dengannya. Lucky sama sekali tidak ragu-ragu. Dia segera pergi ke tempat tinggal Wira. Begitu melihat Wira, dia segera berlutut dan bertanya dengan hormat. Yang mulia, apa kamu mencariku? Wira memandang Lucky lalu berkata sambil tersenyum. Tuan Lucky, kamu nggak perlu sesungkan itu. Bangunlah. Lucky pun berdiri. Dia melihat ke arah Wira, lalu lagi-lagi berkata dengan hormat. Yang mulia, ada apa kamu memanggilku kemari? Wira menatapnya sambil menjawab. Tuan Lucky, kamu adalah gubernur yang diberikan tanggung jawab berat oleh pemerintah. Kamu pasti tahu apa yang terjadi selama beberapa tahun terakhir diniagakan. Selain itu, kamu juga yang paling paham apa yang sudah kamu lakukan. Setelah Wira mengucapkan kata-kata itu, kepala Lucky terasa berdengung. Ekspresinya langsung berubah drastis. Lalu dia bertanya, Yang mulia, apa maksudmu? Aku nggak paham. Bab 1318. Setelah mendengar perkataan tersebut, Lucky tertegun sejenak. Wira mendengus dingin dan langsung berkata, Lucky, apa kata-kataku masih belum cukup jelas? Atau kamu yang nggak paham? Mana mungkin kamu nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan sendiri? Lucky, biar ku tegaskan. Aku memberitahumu tentang ini, karena kamu itu masih diperlukan. Kalau nggak, kamu pasti sudah mati. Mengerti? Usai mendengar perkataan Wira, ekspresi Lucky langsung menjadi sangat suram. Dia sangat tahu apa yang telah dia lakukan selama beberapa tahun ini. Namun dia yakin, bahwa pemerintah tidak akan melakukan sesuatu terhadapnya. Di pegunungan yang jauh dari istana ini, kalaupun dia serakah, memangnya berapa banyak yang dapat dia korupsi? Lucky pun berkata, Yang mulia, kamu jangan menakut-nakutiku. Dia memicingkan matanya dengan sorot mata yang dingin. Wira juga menatapnya, lalu berkata sambil tersenyum dingin. Kenapa Lucky, kamu nggak terima? Setelah itu, Wira langsung mengeluarkan senapan dan melancarkan satu tembakan ke tanah di depannya. Tembakan ini, membuat Lucky sangat terkejut. Sebab dia tahu, bahwa jika tembakan itu mengenai kepalanya, dia pasti sudah mati saat ini. Yang mulia, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tanya Lucky dengan raut wajah yang muram. Pandangannya, terlihat sedang menahan amarah. Setelah mendengar kata-kata itu, Wira menatapnya sambil berkata dengan lugas. Kamu seperti yang gak paham tentang apa yang ku bilang barusan. Aku akan mengulanginya lagi, tapi aku ini gak sabaran. Kalau kamu masih gak paham, kamu terpaksa harus mati di sini hari ini. Lucky pun menunjukkan ekspresi yang muram. Saat ini, dia berusaha mendengarkan dengan seksama. Wira berkata,
Aku memilih untuk memberitahumu tentang semua ini dan bukannya langsung membunuhmu. Jadi, kamu seharusnya paham alasan dibalik aku menyuruhmu datang hari ini. Selain itu, kamu seharusnya juga tahu jelas hukuman apa yang akan kamu dapatkan dengan melakukan semua itu. Kamu tahu sendiri, pemerintah punya semua informasi tentangmu. Jadi, gimana kamu akan memilih itu terserah padamu. Usai berkata demikian, Wira meletakkan senapannya dan memandang Lucky dalam diam. Pada saat ini, Lucky mulai memahami maksud perkataan Wira. Tentu saja, dia tahu apa konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Hanya dengan tuduhan suap saja, itu sudah cukup untuk menghancurkan hidupnya. Sementara itu, korupsi yang dilakukannya, bahkan bisa membuatnya dihukum mati. Hanya saja, Lucky selalu merasa bahwa dirinya aman karena jarak niaga yang jauh dari istana. Itu sebabnya, dia tidak pernah terlalu khawatir. Hanya ada beberapa daerah yang makmur di kerajaan Agrel. Daerah lainnya, sangatlah menderita. Seperti halnya Niaga. Hal ini karena, tempat ini bukan benteng militer, tanah subur, ataupun tempat pertanian. Melainkan hanya sebuah padang gurun, dengan beberapa ribu penduduk saja. Jadi, Lucky ingin mendominasi dan menjadi kaisar lokal di Niaga. Saat ini, Lucky pun menarik nafas dalam-dalam, lalu berbicara perlahan. Yang mulia, aku sudah paham. Gimana kamu ingin aku memilih? Wira berkata sambil tersenyum. Seharusnya dari tadi. Lucky, kamu itu seorang cendekiawan yang cerdas. Kamu tahu jelas tempat ini jauh dari istana dan gak ada yang bersedia mengurusnya. Jadi, kamu berani melakukan semua ini. Aku mengerti, sebenarnya gak ada yang mau mengurus tempatmu ini. Tapi kali ini, aku terpaksa datang karena terjadi kekeringan di sini. Wira menambahkan, pemerintah juga mulai memperhatikan Niaga dan berniat untuk memperbaiki lingkungan di sini. Bencana alam memang gak bisa dicegah, tapi pemerintahannya bisa diubah. Lucky, aku tahu masa lalumu. Menjadi seorang cendekiawan dan menorehkan prestasi memang gak mudah untuk dilakukan. Aku gak bisa memintamu berkorban untuk rakyat dan negara. Tapi kamu seharusnya melakukan sesuatu. Kamu sudah bisa banyak membaca buku, jadi sepertinya bukan hal sulit bagimu untuk mencapai prestasi kecil. Apa kamu benar-benar sanggup melihat rakyat menderita dan kelaparan seperti ini? Apa kamu tahan dikritik orang lain di belakang? Tanya Wira. Kemudian Wira menasehati. Kamu seharusnya menunjukkan sikap dan wibawamu sebagai seorang cendekiawan. Sebagai seorang pejabat, wajar kalau kamu mata duitan ataupun bertindak tegas. Tapi kamu nggak boleh melupakan hati nuranimu. Kan? Bab 1319. Wira berbicara dengan Lucky, dari sudut pandang yang berbeda. Setelah mendengar perkataan itu, ekspresi Lucky berubah dan menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya, dia memang orang yang intelektual dan hatinya selalu berpikir untuk menjadi orang baik. Namun, kenyataan tidak mengizinkannya. Terkadang, tindakan yang jujur dan bersih tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Maksud dari perkataan Wira, seolah-olah ingin memberitahu Lucky untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Kecuali, mengentaskan kemiskinan di daerah ini. Dia, tentu saja ingin melakukan seperti itu. Tetapi, dengan adanya Ongki dan Yusri, dia tidak bisa melakukannya. Kedua orang itu adalah penguasa daerah setempat dan sulit untuk dihadapi. Dia tidak mungkin bermusuhan dengan mereka. Sebenarnya saat baru datang ke Niaga, Lucky memang ingin mengubah situasinya dan membuat daerah itu menjadi makmur. Namun di hari pertamanya datang ke sana, dia langsung mendapat hadiah besar berupa uang dan wanita dari Ongki dan Yusri. Dia pun tidak memberontak dan terjerumus ke dalam kehidupan mereka. Sejujurnya, Lucky juga tidak ingin melakukan hal itu. Tetapi, dia tidak punya pilihan lain. Situasi ini sulit untuk dia lawan. Maka dari itulah, dia juga bertahan dan perlahan-lahan terjerumus ke dalam situasi yang serupa. Namun, hatinya tetap tidak bertindak. Seperti orang intelektual, banyak hal kotor yang tidak ingin dia lihat dan tahu. Sehingga, dia membiarkan Ongki dan Yusri yang menangani hal itu. Saat mendengar perkataan Wira saat ini,
hatinya tentu saja terguncang. Yang mulia, sebenarnya setiap pejabat dan penguasa ingin berkontribusi. Tapi, ada beberapa hal yang benar-benar di luar kendali. Lucky memikirkan semua hal yang telah dilakukan selama bertahun-tahun ini. Dia memang memiliki kekayaan, tetapi apa yang bisa dilakukan? Uang yang tidak bisa dibelanjakan, hasilnya juga hanya menjadi sebuah angka saja. Dia sudah seperti penguasa di tempat itu, sehingga memiliki uang banyak pun tapi tidak berguna. Selain itu, hari demi hari berlalu dengan situasi yang sama. Membuat Lucky merasa, kehidupannya membosankan. Dia menyadari, kehidupan memang seperti ini. Saat masih miskin, dia ingin kaya. Tetapi saat sudah kaya, dia ingin kehidupannya bahagia. Terkadang, uang tidak lebih penting dibandingkan dengan kebahagiaan. Lagi pula, apa saja yang bisa dibeli dengan uang di dunia ini? Hanya beberapa barang antik dan lukisan saja. Setelah beberapa waktu, barang-barang itu juga akan terlihat membosankan. Berbeda dengan dunia Wira yang selalu berubah dan penuh dengan berbagai benda menarik. Sehingga, orang lebih mudah tersesat. Hehe. Aku juga tahu, kalau aku nggak boleh menuntut terlalu tinggi. Jadi Tuan Lucky, ada hal yang boleh dilakukan. Tapi, jangan keterlaluan. Kamu harus ingat kalau kamu punya tanggung jawab. Kalau hanya mencari kesenangan dan kekayaan semuanya akan sia-sia. Kata Wira sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Wira pun langsung masuk ke inti pembicaraannya. Lucky, kedatanganku kali ini, selain demi bantuan korban bencana. Aku juga ingin mengubah niaga sepenuhnya. Pemerintah memang gak peduli dengan anggaran bantuan korban bencana kali ini. Tapi, mereka adalah warga kerajaan Agrel. Mereka itu punya nyawa. Aku harap, kamu bisa memahaminya. Kalau kamu gak paham pun gak apa-apa, dan kalau kamu gak bersedia bekerja sama, aku juga boleh mengeluarkan perintah dan menugaskanmu bekerja di ibu kota. Kemudian, aku membawa orang lain yang bisa mengembangkan daerah ini ke sini. Tapi kalau hal ini benar-benar terjadi, aku sangat kecewa denganmu. Awalnya kali ini aku datang untuk berlangsung membunuhmu. Kamu memang penguasa di sini, tapi di sana ada banyak pembunuh bayaran dan ahli bela diri yang bisa dengan mudahnya merenggut nyawamu. Bab 1320. Mengenai Ongki dan Yusri, sebenarnya mudah saja. Mereka sudah melakukan begitu banyak kejahatan, dan mereka nggak akan lolos dari hukuman mati. Aku cukup mengumpulkan 5.000 pasukan saja, sudah bisa menyingkirkan mereka sepenuhnya. Dengan begini semua masalah di sini akan terselesaikan. Alasanku nggak melakukannya, karena merasa terlalu merepotkan. Jadi, pemerintah memutuskan untuk memberimu kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan bakatmu. Kalau tentang Ongki dan Yusri aku akan cari cara untuk membereskan mereka. Pada saat itu, kamu hanya perlu membantuku melaksanakannya saja. Setelah mendengar perkataan Wira, Lucky baru menyadari ternyata target Wira untuk hal ini bukan hanya dirinya. Yang paling utama adalah, Wira ingin mengurus perkembangan keuangan daerah itu. Yang mulia, saya sudah mengerti. Setelah mendengar perkataan Anda hari ini, saya mendapat pencerahan. Setelah mengatakan itu Lucky memberi hormat kepada Wira. Hahaha. Memang santai kalau berbicara dengan orang terpelajar. Lucky, kalau kamu sudah mengerti maksudku, semuanya akan menjadi lebih mudah. Saat melihat Wira memandangnya sambil tersenyum, Lucky baru memberi hormat dan pergi. Namun, Biantara keluar dan bertanya, Kak Wira, menurutmu apa Lucky akan berpikir seperti itu dan benar-benar bertobat? Wira tersenyum dan berkata, tentu saja enggak. Itulah sebabnya, aku memanfaatkan nama Ongki itu untuk membuatnya menyadari satu prinsip. Biantara segera bertanya, prinsip apa? Aku memang gak membunuhnya, tapi orang lain akan membunuhnya. Aku ingin dia menyadari, terkadang enggak semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Kalau membiarkan ancaman tetap berada di sisinya. Mendengar perkataan Wira itu, Biantara baru mengerti. Hahaha. Kak Wira, aku akhirnya mengerti apa maksudmu. Kamu ingin, Lucky dan keduanya saling berlawanan. Pada saat itu, siapa yang menang dan siapa yang kalah, semuanya ada di bawah kendali kita. Wira tersenyum, tetapi tidak berbicara lagi.
Tujuannya melakukan itu memang seperti yang dikatakan Biantara. Jika Lucky dan Ongki saling bermusuhan suatu hari nanti, mereka pasti akan mulai berkelahi. Pada saat itu, semuanya akan berakhir. Wira tidak akan memberikan mereka kesempatan. Tentu saja jika Lucky benar-benar bisa bertahan hidup, Wira mungkin akan melepaskan Lucky bagaimanapun juga. Lucky yang bertobat ini mungkin akan memberikan hasil yang baik juga. Namun, jika Lucky tetap keras kepala, Wira terpaksa membunuh mereka semua. Pada saat itu, pemerintah akan mengirim gubernur baru dan semuanya tetap akan terkendali. Hanya saja, Lucky sudah tinggal di daerah itu cukup lama dan menguasai adat di sana. Dia tentu saja akan lebih mahir dalam menangani hal di niaga. Sudah tidak boleh dibiarkan terlalu lama lagi. Jika tidak, akan muncul masalah dengan warga di sana. Malam itu, suasananya tidak tenang. Lucky dan Ongki tidak bisa tidur dengan nyenyak. Keduanya terus bola-balik di atas tempat tidur sambil memikirkan hal ini. Mereka khawatir, Wira akan membuat masalah untuk mereka. Ongki tentu saja tidak akan berpikir sejauh itu. Tetapi Lucky yang akan memikirkan itu. Namun dia sadar tidak bisa melakukan apapun. Tidak peduli sejauh apapun dia memikirkannya, dia memang bisa melakukan beberapa trik kecil. Tetapi, apakah dia benar-benar akan melawan Wira? Dia tidak mungkin bisa menandingi Wira. Jika Wira berniat dan meminta pemerintah mengirim 5.000 pasukan, dia pasti akan mati mengenaskan Ongki dan Yusri juga tidak akan peduli dengannya. Bersambung.